Pada Februari 2020, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa kita sebut BUMN menggelar rapat koordinasi nasional bertema peran BUMN dalam mendorong investasi dengan swasta dan nasional. Sejumlah arahan dari Presiden Joko Widodo pada acara itu mencangkup pembangunan di bidang sumber daya manusia dan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta transformasi bidang perekonomian. Sedangkan dalam konteks BUMN menjadi lokomotif baru perekonomian nasional, Kementerian menggariskan 5 langkah prioritas kebijakan. Pertama, 5 langkah prioritas kebijakan yang ditetapkan oleh BUMN pada rapat Februari 2020. Yang pertama itu ada menyangkut nilai ekonomi dan sosial buat Indonesia, alias nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di sektor pangan, energi, dan kesehatan. Yang kedua yaitu menginovasi model bisnis dengan cara merestrukturisasi melalui pembangunan ekosistem kerjasama, pertimbangan kebutuhan stakeholders, dan memfokuskan pada bisnis inti BUMN. Ketiga, bidang kepemimpinan teknologi atau memimpin secara global di sektor teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti manajemen data, advanced analytics, big data, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada mengenjot investasi dengan cara mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Dan yang terakhir itu yang kelima, mengembangkan talenta melalui beberapa upaya mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas, profesionalisasi, tata kelola, dan sistem seleksi SDM secara objektif dan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fauzi dari Prodi Administrasi Publik dari kelompok 6 mata kuliah Perusahaan Negara dan Daerah R05. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menegaskan sinergi BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD perlu dikedepankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Beliau mengatakan saat ini beberapa kerjasama antara BUMN dan BUMD sudah berjalan, misalnya PT Cipinang Food Station yang merupakan BUMD milik pemerintah DKI Jakarta dengan PT Sanghyang Sri atau Persero, BUMN yang bergerak di bidang pertanian. Pada sektor transportasi, BUMN dan BUMD di DKI Jakarta membangun joint venture dan sistem transportasi terintegrasi di Jabodetabek. Sinergi juga dilakukan dalam pengelolaan kawasan Kota Tua Sunda Kelapa, Jakarta. Kami sangat terbuka untuk membuka kerjasama lainnya dengan BUMD dan Pemda, kata Erick. Bapak Erick Thohir juga mengatakan ekonomi Indonesia dalam masa pemulihan setelah dihantam pandemi COVID-19 tahun lalu ada 10 provinsi yang sudah mencatat pertumbuhan positif. Usaha dan inisiatif dari pusat tak cukup, perlu keterlibatan Pemda yang tentu lebih paham karakteristik daerahnya. Dalam hal itu, peran BUMD penting untuk jadi mitra serta menaikkan aktivitas usaha. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diwakili Kepala Balitbang Kemendagri Agus Fatoni mengatakan kegiatan ini akan memacu BUMD meningkatkan kinerja dan layanannya. Jika BUMD hebat terus berkembang di daerah, maka pemerataan dan percepatan pembangunan nasional lebih mudah diwujudkan. Beliau juga menegaskan agar sinergi BUMD perlu dikembangkan secara maksimal. Sinergi yang saling menguntungkan antara BPD dan BPR dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembiayaan UMKM di daerah. Mereka tidak perlu bersaing antar sesama BUMD, tetapi bersinergi untuk saling menguatkan. Selain itu, BPD juga harus mendukung mengembangkan bisnis BUMD sektor lainnya. Presiden Joko Widodo melalui Kabinet Indonesia Maju, kinerja BUMN benar-benar menemukan sejumlah momentum pembenahan yang mendapatkan apresiasi besar dari masyarakat. Sedangkan mengenai memperkokohkan hingga mewujudkan sinergi BUMN, BUMD, dan BUMDes, benang merahnya juga bisa ditarik dari pembentukan nomenklatur kementerian baru, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dikenal pula
telah mewujudkan BUMDes singkatan dari bahan usaha milik desa itu. Sinergi ketiga entitas tersebut tentu saja juga peran swasta, merupakan kesadaran baru yang hampir dipastikan menarik perhatian publik di masa mendatang. Memang sangat mendesak waktunya agar pemerintah berjiwa besar lebih merangkul kalangan BUMD dan menggandeng kalangan BUMDes buat mewujudkan Indonesia INC yang pada gilirannya mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat hingga ke tingkat desa. Hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun, terutama berkat pencarian dan desa, sudah bermunculan banyak desa mampu berkembang secara mandiri, yang antara lain ditandai kelahiran sejumlah BUMDes yang layak dicontoh keberhasilannya. Maksudnya menyusul pembangunan masif sektor infrastruktur di berbagai subsektor, maka langkah-langkah penyederhanaan sejumlah aturan atau regulasi dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Dermawan dengan NPM 193515516047. Pendapat saya, ekonomi di Indonesia dalam masa pemulihan setelah dihantam pandemi COVID-19 tahun lalu mengharuskan ada usaha dan inisiatif bukan hanya dari pusat. Perlu keterlibatan Pemda yang tentu lebih paham karakteristik dari daerahnya masing-masing. Dalam hal itu, peran BUMD penting untuk jadi mitra serta menaikkan aktivitas usaha di daerah. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan sinergi BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD perlu dikedepankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Beberapa kerjasama antara BUMN dan BUMD sudah berjalan. Misalnya PT Cipinang Food Station yang merupakan BUMD milik pemerintah DKI Jakarta dengan PT Shanghai Sri Persero, BUMN yang bergerak di bidang pertanian. Pada sektor transportasi, BUMN dan BUMD di Jakarta membangun joint venture dan sistem transportasi terintegrasi di Jabodetabek. Selain itu, solusi yang dapat digunakan untuk mewujudkan sinergi BUMN, BUMD, dan BUMDes dalam pertumbuhan RI dapat dimulai dengan merintis kerjasama ketiga entitas bisnis pada komoditi-komoditi strategis yang bersifat global dan berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal. Pertama, pengolahan komoditi pangan seperti beras, jagung, kedelai, serta umbi-umbian sebagai sumber pangan bergizi yang kaya karbohidrat. Sentuhan penggunaan teknologi modern berbasis penelitian dan keahlian sumber daya manusia domestik mesti menjadi perhatian utama. Kedua, upaya pemanfaatan sejumlah komoditi energi baru terbarukan selain minyak, batu bara, dan gas bumi, seperti energi surya dan angin dapat juga menjadi fokus perhatian dan mengoptimalkannya secara serius secara bertahap. Ketiga, menjaga dan memanfaatkan optimal potensi komoditi air dari hulu hingga hilir buat mendukung dan menghidupkan sektor-sektor pertanian, peternakan, perkebunan, budidaya, bahkan pariwisata serta konsumsi untuk manusia. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.